Kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu kepada musannif juga kepada guru kita ini. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah li Habib Alawi bin Ahmad bin Ahsan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad ba'da wa khususan li Habib Ahmad bin Uthman bin Yahya wa li jami' masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, ini jamaah dari Sukabumi alhamdulillah cukup banyak, cuma satu yang diharapkan ya selain ilmu, yang kedua adalah mau minta diijazah Ratib Al-Haddad. Jadi insya Allah nanti setelah kajian kita biar lebih mantap, kita minta kepada guru kita ini mengijazahkan kepada kita Ratib Al-Haddad, karena beda zikir, wirid, hizib diijazahkan tanpa diijazahkan itu hasilnya beda. Sebab ijazah itu kalau bahasa kasarnya izinnya seorang guru kepada muridnya, sekaligus ditransfer ruh beliau kepada kita agar kita bisa cepat wusulnya sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali bagi yang sudah rutin membaca ratib alhamdulillah, tapi yang kita butuhkan adalah sekaligus adalah ijazahnya supaya lebih mantap dan rasakan nanti hasilnya. Baca ratib sebelum ijazah dan baca ratib setelah ijazah. Kenapa? Sebab ini kita berkaitan dengan arkanul adhkar, rukun-rukun zikir. Sebab di antara rukun zikir adalah sebelum kita memulai zikir, kita hendaknya menghadirkan wajah guru kita, seakan-akan guru kita berada di hadapan kita. Ini di kitab Syarah Ratib dijelaskan. Lah sekarang pernah nggak jujur selama baca ratib ngadirin wajah guru? Yang jadi masalahnya bingung, gurunya guru siapa ini? Apa guru SD, guru SMP, guru SMA? Bukan guru itu. Dalam hal ini karena kita diajarkan oleh Aba, guru kita dalam hal ini adalah zikir Ratib Al-Haddad, maka sebelum nanti memulai zikir, hadirkan beliau seakan-akan beliau ada di hadapan kita. Ini kan pernah saya sampaikan kemarin. Kenapa? Sebab ini hati beliau, hati guru ini bertali sambung kepada gurunya. Kepada gurunya Aba. Gurunya Aba bertali sambung lagi ke gurunya. Gurunya ini bertali sambung lagi ke gurunya guru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya tidak pernah sedetik pun lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hati Rasulullah menghadap Allah, rahmat Allah turun kepada Rasulullah. Rasulullah membagikan kepada guru-guru kita sampai ke Aba, sampai ke kita. Paham ya? Jadi ini mau nggak mau kita paksa ya. Kita paksa. Ini baru kali ini zaman sekarang murid semakin kacau, Bib. Murid ngatur-ngatur guru. Pokoknya nanti beres ini kita minta kepada beliau agar mengijazahkan kepada kita semua, yaitu Ratib Al-Haddad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang bawa catatan buka catatan. Yang punya kitab, yang bawa kitab buka kitabnya. Faidah pertama. Bulan lalu sudah kita sampaikan Imam Ghazali, Imam Abdullah Al-Haddad mengutip perkataan Imam Ghazali bahwasannya az-zikru ala arba'i maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Ya, zikir ada 4 tingkatan. Yang pertama zikrul lisani faqat. Yang pertama zikir tapi cuma lisannya saja. Yang kedua zikrul lisani ma'al qalbi takallupan. Yang kedua zikir lisannya plus dengan hatinya takallupan dengan cara dipaksa. Ya, ulangi ini biar lebih manfaat nih. Jadi kita ngajinya ngaji manfaat. Yang pertama zikir apa? Lisan. Yang kedua zikir lisan dan hati tapi secara dipaksa. Yang ketiga zikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takallupin. Yang ketiga lisannya zikir, hatinya zikir tanpa dipaksa sama sekali. Ketika mulutnya mengucap la ilaha illallah, hatinya nyambut la ilaha illallah. Ketika mulutnya mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatinya menyambut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Otomatis. Itu nomor berapa?
3. Nomor 4, istila'ul madhkuri 'alal qalbi wastighraqquhu fihi. Zikir yang dia baca, baik lisan dan hatinya itu betul-betul tertancap di dalam hatinya, sehingga zikirnya menguasai hatinya. Jadi kalau orang yang udah mantap, betul-betul mantap zikir lisan dan hatinya, itu zikirnya itu menguasai hatinya, udah gak normal nanti dia. Makanya mungkin kita pernah melihat, kemarin juga saya bahas, ada orang yang ketika zikir tiba-tiba bangun kayak orang kesurupan. Bukan kesurupan, nah, dia lagi mabok gitu. Mabok apa tapi? Mabok zikir, kayak gitu. Kemudian beliau juga menjelaskan dari 4 urutan itu yang paling lemah nomor 1 apa? Yaitu zikir lisan. Kenapa zikir lisan itu qalilatun nab'i wa dha'ifatul athari? Sedikit manfaatnya dan lemah pengaruhnya buat orang yang berzikir, lemah. Akan tetapi beliau mengatakan juga, mengingatkan juga, meskipun zikir lisan itu lemah, akan tetapi orang yang berzikir walau hanya dengan lisannya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir sama sekali. Ya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya, bagi liman akhadha fi dzikri bilisanihi, sudah semestinya bagi orang yang berzikir dengan lisannya, ayyatakallafa ihdaru qalbihi ma'al lisani hatta yasira dzakiran bihima jami'an. Orang yang berzikir dengan lisannya hendaknya dia paksa hatinya untuk hadir. Dia paksa hatinya agar bisa selaras, agar bisa searah dengan lisannya, sehingga kedua-duanya dapat berzikir. Jadi paksa dulu ya. Takallupan fi awalil amri, dipaksa di awal kali, dipaksa di pertama kali. Thumma la yazalu yuwazibu ala dzalika hatta yadhuqul qalbu ladzata dzikri. Ketika dia paksa, akhirnya terbiasa, ketika itulah dia baru merasakan lezatnya zikir. Ini dari sebulan yang lalu sampai sekarang udah mulai dipaksa. Hah? Apanya yang dipaksa? Maksa apa, orang zikir juga enggak. Yang dipaksa apa ini? Ayo paksain zikir, paksain. Ketika dia sudah merasakan nikmatnya zikir, wa tasyruqu alaihi anwaruh, maka hatinya akan terpancar cahaya zikir. Akan memancar cahaya zikir dalam hatinya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Dhunnun Al-Misri, seorang ulama sufi besar. Cahaya yang dimaksud di sini adalah beliau mengatakan, man ishtaghala qalbuhu wa lisanuhu bidzikri, barang siapa orang yang menyibukkan lisan dan hatinya berzikir, qadhaballahu fi qalbihi nurul ishtiyaq ilaih, maka Allah pancarkan ke dalam hatinya nurul ishtiyaq, cahaya kerinduan kepada Allah. Jadi memancar cahaya, cahayanya disebut dengan nurul ishtiyaq, cahaya kerinduan kepada Allah. Jadi bukan orang yang ahli zikir dadanya keluar cahaya, bukan. Ada orang yang wah kayaknya dia ahli zikir, itu dadanya bercahaya, ternyata HP. Ternyata HP dari jauh udah terang nih kayaknya nih. Ahli zikir nih, ternyata HP. Itulah yang disebut nurul ishtiyaq, yaitu cahaya kerinduan. Fa inda dzalika yahduru bila takallufin wala maunatin, saat itulah setiap kali berzikir lisannya, hatinya otomatis langsung ikut berzikir bersamanya. Nah, ini kemarin udah saya bahas juga, kira-kira kita tingkatan yang mana? Dari 4. Kayaknya nggak ada 4-4-nya nih. Waduh, nih parah nih, kalau nggak ada 4-4-nya parah nih. Paksa deh, paksa. Dan orang yang lisannya berzikir, plus hatinya berzikir, itu orang yang ma'rifatnya kepada Allah udah kuat, udah kencang. Ini tingkatannya wali nih ya. Nah, insya Allah kita jadi wali. Percaya? Percaya. Kan udah saya bahas waktu itu. Ana inda dhanni abdi bi, aku mah bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku menyangka dirinya bisa jadi wali, bisa jadi wali. Mudah-mudahan kita bisa jadi wali. Tapi banyak ujiannya. Nah, mikir lagi. Nggak apa-apa. Jadi orang yang kullama qawiyatil ma'rifah, ketika kemakrifat mengenal Allahnya semakin kuat, shara dzikru yajri 'ala lisani dzakir min ghairi kulfah,
maka hatinya itu otomatis zikir, nggak pakai diundang, nggak pakai ngapa-ngapain, lagi diam aja nih, Allah Allah, hatinya nih, hatinya itu tingkat ma'rifatnya udah kuat. Hatta kana ba'duhum yajri ala lisanihi fi manamih Allahu Allah. Bahkan orang yang sudah jadi itu saking udah ma'rifatnya kepada Allah tinggi, ketika tidurnya pun lisannya mengucapkan Allahu Allah Allah Allah. Dia lagi apa? Tidur. Jadi cara ngecek, ada yang mungkin jamaah yang punya amalan khusus ya. Kalau saya, yang saya nggak pernah tinggal dua, istighfar dengan sholawat. Insya Allah sampai saya meninggal doakan saya istiqomah. Itu saya nggak pernah lepas. Istighfar, sholawat, itu terus. Kalau pengen ngetes yang punya amalan, udah ketaekan apa belum, udah jadi apa belum, tanya sama bini, tanyain sama istri. Mah, pernah nggak saya lagi tidur ngigo, ngelindur, tapi ngelindurnya zikir? Pernah nggak? Pernah ditanyain nggak istrinya? Yang ahli selawat nih tidur, tahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pernah nggak? Gitu kan? Ada seorang guru punya murid. Ini muridnya bercita-cita, ya guru, ya syaikhi, wahai guruku, saya pengen banget ketemu Rasulullah dalam mimpi saya. Pengen banget. Gurunya senyum. Mau. Nginep rumah saya. Udah ngayal ya. Ngimpi ini saya, ngimpi ini bener nih. Diundang sama guru. Nginep rumah saya. Begitu malam dikasih makan, dikasih makanan yang asin-asin. Ente mau ngimpi Nabi, mau guru, makan, habisin. Udah habisin, tapi nggak dikasih air. Waduh, dikasih banyak makan, tapi nggak dikasih air. Lah seret, kalau orang Betawi bilang seret, tapi seret orang Sunda. Kenyang nggak puguh, kenyang nggak enak, nggak ada makan tapi nggak minum. Disuruh tidur. Jangan lupa baca sholawat. Tidur. Paginya bangun, ditanya, ngimpi. Alhamdulillah saya mimpi semalam. Mimpi apa? Mimpi saya minum air banyak. Ternyata mimpinya bukan mimpi Nabi, mimpinya minum air banyak. Kalau engkau ingin bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka berharaplah dalam hatimu betul-betul berharap kepada Allah, sebagaimana semalam kamu berharap bisa minum. Paham gak? Karena dia dikasih makan, banyak makan sama gurunya, nggak dikasih air, mau minta, takut. Karena tadi pantrangan nggak boleh minum, sehingga dia, ya Allah saya pengen banget minum, saya aus banget. Saking kepengennya itu terbawa ke dalam tidurnya, terbawa ke dalam mimpinya. Kalau hati kita telah bersambung kepada Rasulullah SAW, sangat ingin berjumpa kepada Rasulullah SAW, maka keinginannya itu akan terbawa sampai kepada tidurnya. Tuh, sekarang saya tanya, keinginannya kuat nggak? Pengen jumpa Nabi, pengennya kuat nggak? Nah, ini ngangguk apa ini? Saya juga bingung nih. Makanya kuatkan dulu keinginan. Ya Allah, saya betul-betul ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena kalau logika saya begini, nanti ketika di padang mahsyar cuma satu orang yang bisa menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Siapa? Mau minta tolong gimana? Emang kita kenal Rasulullah? Tahu Rasulullah? Pernah lihat wajahnya Rasulullah? Terus mau minta tolong ke siapa? Gimana? Ngimpi nggak pernah, tahu nggak, mau minta tolong. Jangan-jangan bukan Rasulullah yang kita datangkan itu. Hadirin dulu lah dalam mimpi kita lah. Makanya kata guru saya, kebangatan umat Islam, Dia ngaku umat Rasulullah, dia ngaku umat Islam, tapi nggak pernah berjumpa Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Kebangatan, paksa. Ini bukannya saya nyedihin, waduh sedih, saya belum mimpi, bukan. Ayo semangat lagi, semangat. Contohlah Rabi'ah al-Adawiyah. Salah satu cara untuk merangsang itu ittiba'u sunnati, mengikuti sunnahnya sering-sering. Termasuk diantaranya adalah diantaranya adalah ini nggak ada hubungan sama teroris, nggak ada. Siwak. Pokoknya yang bau-bau sunnah itu ikutin. Seorang sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah itu sholat sehari semalam 1000 rakaat. Ditanya, kamu buat apa sholat sehari semalam 1000 rakaat, banyak-banyak banget? Apa jawaban beliau? Karena surga ya? Kan? Karena takut masuk neraka ya? Bukan. Lalu untuk apa wahai kau Rabi'ah sholat sehari semalam 1000 rakaat? Liyasurra dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar nanti di hari kiamat nanti dengan bangganya Rasulullah mengatakan, unzuru min imra'atu min ummati hada. Coba umat-umat yang lain, ada nggak di antara kalian yang umatnya seperti umatku yang sehari semalam sholat sehari 1000?
untuk menggembirakan hatiku. Masya Allah, digembirain nanti, nggak usah pakai nyari Rasulullah yang nyariin kita. Itu makanya perbanyak ibadah sunnah. Bal rubbama sara ila halatin la yumkinuhu ma'ha sabru 'anil dzikri walal ghaflatu anhu. Bahkan apabila lisannya sudah berzikir, hatinya sudah berzikir, dia akan mencapai satu kondisi, hatinya itu tidak lagi bisa bersabar untuk berzikir. Jadi kalau enggak zikir itu enggak enak. Bawaannya zikir aja. Kalau Anda ingin melihat waliullah yang ada di muka bumi, mudah. Imam Abu Ja'far Al-Mahawwali beliau mengatakan, waliyullahil muhibbu lillah, waliullah yang cinta kepada Allah, la yakhlu qalbuhu min dzikri rabbih, itu hatinya tidak pernah kosong dari berzikir kepada Allah. Wa la yas'amu min khidmati, dia tidak pernah capek, itu wali enggak pernah bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang diam aja, jangan-jangan dia lagi, belum tentu, bisa jadi lagi ngantuk. Belum tentu, liatin dulu siapa dulu orangnya. Nah, jadi waliullah itu cirinya apa? Hatinya itu gak pernah kosong dari berzikir kepada Allah. Kenapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktunya, setiap menitnya, setiap detiknya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya ciri-ciri waliullah. Tsumma alamu rahimakumullah, ketahuilah oleh kalian semua, kata Imam Abdullah Al-Haddad, semoga kalian dirahmati oleh Allah, anna lidzikri adaban. Nah ini mulai, sesungguhnya berzikir itu ada adab-adabnya, berzikir itu ada tata keramanya, berzikir itu ada sopan santunnya. Wa anna hudurul qalbi ma'al lisani halad dzikri huwa ahammuha wa akiduha, bahwasannya berzikir itu ada adab-adabannya, sedangkan hadirnya hati ketika berzikir itu hal yang terpenting dan hal yang paling utama. Jadi zikir itu ada adabannya. Yang paling utama dari sekian banyaknya nanti yang kita sebutkan, adab-adabnya satu yang paling utama, yaitu hadirnya hati saat berzikir. Saya ulangi lagi, kalau mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, maka hati kita la ilaha illallah. Ini banyak saya baca di beberapa referensi. Yang pertama, seakan-akan kita menghadirkan tulisannya. Jadi ketika kita la ilaha, itu ada tulisan kayak hati kita itu kayak la ilaha, kayak ngegambar gitu. Nah, yang kedua, hadirkan makna. Apa itu makna la ilaha illallah kemarin? Mengesahkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzakira, sesungguhnya orang yang berzikir, la yakadu yasilu ila syai'in min fawaididz dzikri wa thamaratihi al-maqsudati illa bil hudur. Sesungguhnya orang yang berzikir hanya dengan lisannya itu nyaris tidak memperoleh faidah zikir sedikit pun, dan tidak menghasilkan buah zikir yang dimaksud. Ya, orang yang zikir hanya dengan lisannya, hatinya enggak zikir, maka dia tidak akan memetik buahnya dengan baik. Sama aja orang yang nanam pohon senanam-nanamnya, mupuk semupuk-mupuknya, nyiram senyiram-nyiramnya, nggak pakai ada aturannya, kira-kira hasilnya maksimal nggak? Nggak bakal maksimal. Begitu juga dengan zikir. Kalau zikir lisannya, hatinya nggak ikut zikir dan nggak dipaksa, maka thamratu zikri, buah zikirnya nggak sempurna. Bukannya nggak ada faedah, tapi tidak sempurna. Orang mah udah jadi wali, dia mah masih begitu-gitu aja. Jadi nggak bisa ngubar. Nah itu kayak gitu. Jadi perhatikan, usahakan fokus ketika berzikir. Wa min adabi dzikri, di antara adab-adaban zikir, ayyakuna dzakiru ala akmalil adab. Orang yang berzikir hendaknya dalam kondisi adab yang sempurna. Wa ahsanil hayat, dengan penampilan terbaik, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batinnya. Nih kalau mau zikir, adabannya pakai pakaian yang paling bagus, pakai pakaian yang paling cakep, pakai pakaian yang paling mahal. Mandi dulu, pakai minyak wangi. Itu adab-adaban berzikir kepada Allah. Kenapa? Sebab kita sedang menghadap. Kebayang nggak Pak Jokowi ngundang kita,
pakai pakaian semau-maunya kita, pakai celana robek-robek, baju robek-robek, bau ketek, mata belek. Kira-kira Pak Jokowi seneng nggak? Halo, kita diundang sama pejabat, pakaian kita dekil dokumel. Kira-kira itu pejabat seneng nggak ngeliat kita? Lah kalau manusia aja udah nggak seneng, bayangkan bagaimana dengan Tuhannya manusia, lebih nggak seneng lagi. Harus beradab, pakai pakaian yang terbaik. Harus sopan, baik zahir maupun batin. Ini batin yang ribet nih. Kemarin udah saya bahas. Kalau mata kita yang berbuat dosa, kita bisa menutup astagfirullah. Ya. Ngelihat apa-apa, astagfirullah. Kuping dengar yang jelek-jelek, astagfirullah. Tutup ini. Mulut mengucap sesuatu yang nggak baik, bisa. Ada dua yang nggak bisa. Ini sama ini. Ini nih terbang kemana-mana nih. Orang lagi lewat depan rumah, itu hati nyamber. Itu orang gue sebel banget. Urusannya sama orang lewat apa coba? Kenal enggak? Apa enggak? Gue nggak seneng banget lihat muka dia. Itu tuh langsung begitu. Nutupnya pakai apa? Kalau tadi mata bisa pakai tangan bisa. Lah ini hati pakai apa? Pak akal nggak bisa. Makanya hati-hati, hati-hati. Dan ini nanti isinya semua kitab tasawuf adalah mengobati semua penyakit hati. Bersihkan dulu penyakitnya. Kalau hati kita masih kotor, niscaya tidak akan pernah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihin dulu. Bersihin dulu. Kenapa? Kalau hati kita dari segala penyakit tidak dibersihkan, banyak penyakitnya tidak disembuhkan, maka kata Allah dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun. Di hati mereka banyak terdapat penyakit. Sombongnya, riaknya, ngerasa paling pinter, ngerasa paling soleh, ngerasa nggak diobatin penyakit sombongnya, fazadahumullahu, Allah tambahkan penyakitnya. Siapa yang nambahin? Allah. Sombongnya nggak diobatin, datang riaknya. Sombong riaknya nggak diobatin, datang sum'anya. Sombong riak sum'anya nggak diobatin, datang ujubnya. Terus ya. Belajar dari sekarang, belajar dari sekarang. Ya seperti itu. Baik zahir maupun yang selanjutnya. Nanti ada sebuah hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, Rasulullah diperlihatkan ada orang yang badannya itu bercahaya, diliputi cahaya arsy. Masya Allah. Ketika beliau mi'raj, diperlihatkan ada seorang hambanya, ada seseorang yang badannya ini bercahaya, diliputi oleh cahaya arsy. Nanya Rasulullah, man hadza? Malakun? Ini orang malaikat? Ini hamba? Bukan. Nabiun? Nabi ya? Bukan. Nah, bingung nih. Rasulullah melihat ada orang yang punya istimewaan di hari kiamat bercahaya. Malaikat? Bukan. Nabi? Bukan. Qila man huwa? Lalu siapa orang itu yang bercahaya itu? Qala hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratban min dzikrillah. Ini adalah orang yang ketika hidupnya di dunia dulu lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang yang berzikir kepada Allah nanti di hari kiamat badannya bercahaya karena di apa namanya? Diliputi cahaya arsy. Wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Itulah orang yang lisannya berzikir dan hatinya itu selalu rindu kepada masjid. Ini suka salat berjamaah enggak nih? Salat berjamaah lah, salat berjamaah. Kalau bukan orang Islam yang ngisi, orang Kristen yang ngisi masjid. Dari mana ceritanya? Ayo isi salat berjamaah, paksa salat berjamaah. Kemudian walam yastasibba liwalidayhi qat. Itu juga adalah orang yang tidak pernah sekalipun durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi ada 3 orang yang nanti itu dia badannya bercahaya diliputi oleh cahaya arsy. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Yang ketiga adalah orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya.